Pikiran yang hampir gila ini membuat Xiaoyan menggigil tanpa sadar, tetapi tidak peduli bagaimana dia menekannya, pikiran itu masih melekat di hatinya. Di bawah ketidakefektifan pengusiran seperti itu, Xiaoyan, secara tidak sadar, secara bertahap menjadi terpesona oleh ide ini, dan bergumam di dalam hatinya, sejak dia dipromosikan menjadi Kaisar Dou, dia belum pernah melakukan ini. Di sisi yang berlawanan, unicorn bersayap 3 menggoyangkan ekornya yang besar sedikit. Setiap kali ekor raksasa itu berayun, itu akan menciptakan angin kencang di langit. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Hehe, apakah kamu akhirnya menyerah? Unicorn bersayap 3 itu melirik Xiaoyan, yang diam di depannya, dan tidak bisa menahan tawa. Lebih baik menyerah, itu akan menghemat pemborosan energi. Sambil tersenyum, unicorn bersayap 3 itu sedikit mengangkat kepalanya yang arogan dan sedikit menoleh, menatap langit yang jauh, dan bergumam dengan suara rendah, wanita itu pasti. Apakah kamu telah mencapai tempat yang aman? Misi penyadapanku harus berakhir. Kemudian dia menoleh untuk melihat Xiaoyan, dan dalam suara tawa, ada beberapa sarkasme arogan, kamu anak manusia tidak buruk di antara manusia yang pernah kulihat, dan kamu akan melampauiku suatu hari jika kamu berlatih keras, tapi sekarang kalau begitu. Setelah berbicara, ekor raksasa unicorn bersayap 3 bergoyang sedikit, matanya tertuju pada setiap gerakan Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan bergerak mundur. Jelas, hati-hati, ia sudah mencari jalan keluar. Anak manusia itu adalah yang kecil. Kakak perempuan jika dia menembaknya, ketika dia kembali, gadis kecil itu pasti tidak akan bisa makan dan pergi ketika dia tahu. Mata Xiaoyan tertuju pada unicorn bersayap 3 yang secara bertahap mundur, pikiran perjuangan Xiaoyan akhirnya mereda, tangannya perlahan terulur, telapak tangannya yang ramping, seperti seorang, tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Hei, kenapa, masih tidak mau menyerah? Meskipun kamu memiliki nyala api yang aneh, tetapi melihat nyala api itu jelas kehilangan sesuatu yang penting, jadi sepertinya kamu tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali sekarang. Ketika Xiaoyan bergerak, tubuh unicorn bersayap 3 yang bergerak segera berhenti, pupilnya menatap Xiaoyan dengan erat, dan mencibir sedikit tidak sabar. Mendengar kata-kata unicorn bersayap 3, Xiaoyan juga mengerutkan kening. Jelas, mata unicorn bersayap 3 juga ganas. Sejak dia datang ke benua Doudi, api anehnya sepertinya kehilangan sesuatu, tidak ada yang seperti itu. Sangat berguna untuk digunakan di benua Douqi. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, tangannya terbalik, diletakkan rata di depannya, sedikit diam, dan di atas tangan kirinya, api putih susu meraung. Suhu terik membakar ruang di depannya sedikit terdistorsi dan ilusi. Tangan kiri sedikit mengencang, api putih susu yang suram diam-diam bergejolak, melepaskan energi yang ganas. Unicorn besar bersayap 3 menatap Xiaoyan mengejek dengan pupilnya sedikit berubah, tanpa rasa gugup sedikit pun. Meskipun nyala api memiliki efek menahan diri tertentu padanya, untuk beberapa alasan, anak manusia di depannya tampaknya tidak bisa untuk itu merangsang semua kekuatan yang dimilikinya, sehingga unicorn bersayap 3 tidak terlalu takut. Ejekan di pupil binatang itu ada sesaat. Di tangan kiri Xiaoyan, api putih susu tiba-tiba hancur menjadi beberapa api dan muncul di depannya. Penampilan yang sangat manusiawi muncul di pupil binatang itu. 22 api. Sial, sial, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak sumber api di tubuh Anda? Merasakan 22 api di depan Anda, pupil binatang unicorn bersayap 3 itu lamban. Dalam sekejap, seolah-olah ekornya telah diinjak, tubuh besar itu tertunduk, dan suara tajam itu bergema di langit dengan putus asa. Karena dengan penglihatan unicorn bersayap 3, secara alami terasa ketika api putih susu asli di depan Xiaoyan terurai menjadi 22 jenis api. 22 jenis api yang terurai oleh api putih susu, masing-masing api memiliki kekuatan sumber yang sama sekali berbeda. Sulit dipercaya, kamu manusia kecil, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak api dari langit dan bumi? Unicorn bersayap 3 juga berpengetahuan luas, merasakan suhu tinggi yang menakutkan dari api Xiaoyan, dan setiap nyala api kekuatan yang terkandung di dalamnya juga berbeda, tetapi api ini jauh lebih lemah daripada api suci, jadi itu bermuara pada api misterius yang lahir antara langit dan bumi. Unicorn bersayap 3 menatap ruang di depan Xiaoyan, dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Hatinya merasa seolah-olah sungai itu terbalik. Dengan pengetahuannya,
dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki begitu banyak api, dari langit dan bumi secara bersamaan. Anda harus tahu bahwa bahkan jika itu tidak sebagus api suci, nyala api misterius yang lahir antara langit dan bumi juga mendominasi dan sangat merusak. Kedua nyala api itu sama tidak cocoknya dengan musuh lama. Jika dua nyala api ada dalam satu orang di waktu yang sama di dalam tubuh, diperkirakan hanya ada satu akhir. Itu adalah dua bom yang sangat tidak stabil yang bertabrakan satu sama lain, dan hasil akhirnya, tentu saja, dalam ledakan yang luar biasa, saling menghancurkan. Namun, pemuda di depannya memiliki 22 jenis di tubuhnya. Unicorn bersayap tiga tidak tahu mengapa Xiaoyan dapat memiliki begitu banyak api pada saat yang sama, tetapi dia jelas merasa bahwa pada saat api ini muncul, anak manusia di depannya dan nyala api pada awalnya adalah energi yang jinak. Faktor tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah tersinggung. Di seberang Xiaoyan, unicorn bersayap tiga masih berteriak dengan marah. Jelas, Xiaoyan mampu memiliki begitu banyak kenyataan pada saat yang sama, yang membuatnya banyak pukulan. Mengabaikan unicorn bersayap tiga yang melompat-lompat, Xiaoyan menatap 22 api berwarna berbeda di depannya, sudut mulutnya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan muncul. Lalu dia membawa 22 sumber api aneh yang ganas di tangannya, dan perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke tengah. Brengsek, gila, gila. Orang ini benar-benar gila. Melihat gerakan Xiaoyan dengan ngeri, unicorn bersayap tiga itu mengutuk keras. Setelah memarahi, unicorn bersayap tiga mundur agak jauh, lalu memandang Xiaoyan dari kejauhan. Jelas, unicorn bersayap tiga merasakan gelombang yang bisa menghancurkannya. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Unicorn bersayap tiga di depannya jelas kelompok yang sama dengan wanita sebelumnya. Jika dia bisa menangkap unicorn bersayap tiga ini, dia pasti akan bisa menanyakan keberadaan King Yuan. Jadi dia tidak ragu-ragu dalam pikirannya yang gila, karena dia menciptakan keterampilan bertarung fusi api yang berbeda ketika dia berada di benua Doqi. Dia belum menyatu sejak tuannya Tuo Sigudi. Bagaimanapun, Xiaoyi atau Xiaoyan menggunakan teratai api kemarahan Buddha, yang menyatu dengan 22 jenis api. Meskipun kekuatannya sama besar, api fusi mana yang ditelan dan disempurnakan oleh Xiaoyan. Faktor, sedikit lebih jinak, sehingga tenaganya jauh lebih kecil. Fusi yang pertama adalah kekuatan api yang berbeda setelah dijinakkan oleh Xiaoyan, dan perpaduan kekuatan sumber api yang berbeda adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah teratai api murka Buddha yang ditransformasikan oleh perpaduan api yang lembut, sedangkan yang terakhir adalah perpaduan dari asal. Mula api yang berbeda, yang merupakan perpaduan dari faktor-faktor menakutkan dan keras pada awal kelahirannya. Sejak pertempuran dengan Kaisar Surga Jiwa di benua Doqi, Xiaoyan tidak pernah mencoba menggabungkan 22 jenis kekuatan asal api yang berbeda di dalam tubuhnya. Bahkan sebelum ini, Xiaoyan hanya mencoba teratai api 7 warna, dan Xiaoyan belum pernah mencoba fusi asal semua api yang berbeda di benua Doqi. Jika itu keluar dari fusi, maka pembangkit tenaga Dou di bintang 4 pun bisa menjadi pembunuh yang kuat. Dengan gumaman gugup di hatinya, tangan Xiaoyan gemetar, dan kemudian dia melihat banyak api yang familiar di dalamnya, depan dia. Sudah lama sekali, teman-temanku. Xiaoyan juga menyapa 22 api di depannya dengan senyuman, dan Xiaoyan juga menghafal setiap jenis api di depannya. Pada daftar benua Doqi tentang api yang berbeda, selain yang pertama tidak ada juga 22 jenis. Kaisar kuno Tuoshe sendiri adalah salah satunya, dan dia melahap 22 lainnya di daftar api yang berbeda setelah api aneh. Ia menjadi api aneh pertama dalam daftar, dengan 22 warna rambut. Api hitam di depannya disebut kehampaan menelan, peringkat kedua, warna hitam. Api ini lahir dalam ketiadaan, tidak ada bentuk yang dapat ditemukan, tidak terlihat untuk dipahami, itu adalah keberadaan yang agak aneh. Ketiadaan menelan, dikenal sebagai hal yang menelan langit dan bumi memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Antara langit dan bumi, hanya beberapa hal yang dapat menahan kemampuan untuk menelan. Api putih susu di depannya disebut api iblis Jinglian, peringkat ketiga, warna putih susu, merah muda ketika sangat kaya, dan memiliki efek khusus memurnikan segalanya menjadi ketiadaan. Anda bahkan dapat menggunakan emosi manusia sebagai panduan untuk memasuki tubuh, dan tubuh dan jiwa akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Kekuatannya menakutkan. Api emas di depannya disebut Jin di Ventianyan, peringkat keempat, warna emas.
Api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno, dan hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Jin di Vientianyan dikenal sebagai api yang menakutkan yang bahkan membakar semangat juang. Api hijau krem di depannya disebut Yan of Life, peringkat kelima, warna hijau. Api hijau seperti cairan, naik di hadapan badai. Api cair hijau memenuhi laut, dan lapisan kabut naik, di mana kabut naik. Sementara itu, banyak jenis bahan obat aneh perlahan tumbuh, dipenuhi dengan napas kehidupan yang bergerak. Di depannya adalah api hitam muda yang disebut Bahuang Ruiningan, peringkat 6, warna hitam muda, tingkat tertinggi dari berbagai api yang dimiliki oleh klan Yan, yang telah disuntikkan dengan jejak jiwa yang tak terhapuskan oleh para pengendali klan Yan. Dari semua dinasti Huosuan dari klan Yan pernah mengubahnya menjadi sepasang sayap api besar, yang benar-benar sombong. Api emas di depannya disebut Jeoyu Golden Ancestral Fire, peringkat ketujuh, warna emas. Awalnya dimiliki oleh klan Jeoyu Diming, tetapi sekarang dimiliki oleh klan Yan, telah bergabung dengan api batu vulkanik untuk membentuk yang baru, jenis api aneh, dapat bersaing dengan Kaisar Emas Vientianyan tanpa ketinggalan. Di depannya ada sekelompok api merah yang disebut Red Lotus Karmic Fire peringkat 8, warna merah, api yang agak centil, dan ketika api naik, mereka akan membentuk-bentuk teratai merah. Sekelompok api ungu hitam di depannya disebut 3000 Flames of Flame. Peringkat 9, warna ungu hitam. Ketika sangat kaya, itu adalah hitam murni. Ia juga dikenal sebagai 3000 bintang api. Api berwarna ungu hitam dan terbentuk. Di langit berbintang, ia dapat menyerap kekuatan bintang dan terus menjadi lebih kuat. Api perak jatuh dari langit, dan ribuan mil tanah seperti gurun, siang dan malam tidak terpisah, bintang tidak muncul, dan matahari tidak bersinar. Ada api hitam di depannya yang disebut Jeoyu Fengyan peringkat 10, warna hitam, lahir di jurang tak berujung dari tanah yang sangat yin, di mana angin yin tidak ada habisnya sepanjang tahun, dan api aneh ini terbentuk di angin, tempat kekerasan. Api ini memiliki suara angin aneh yang datang darinya, dan ketika suara angin ini masuk ke telinga orang, itu akan membuat orang merasakan iritabilitas yang aneh, dan suara aneh ini dapat menyebabkan fluktuasi emosi pada orang. Sekelompok api putih di depannya disebut api dingin roh tulang. Peringkat 11, warna putih hutan, api aneh yang menggabungkan dingin ekstrim dan panas ekstrim. Dingin memenuhi tanah yang sangat yin. Api perak di depannya disebut Jiulong Lei Ganghuo, peringkat 12, warna perak, telah diturunkan oleh lembah Fengyan selama ratusan tahun, dan pembangkit tenaga dari semua dinasti telah mencap darah jiwa yang tak terhapuskan di sumbernya. Tandanya, kecuali jika Anda telah berlatih teknik budidaya lembah menekan lembah Fengyan, Qingming Yuan Jue, jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkan api guntur 9 naga, sama sekali tidak mungkin untuk menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri. Api perak, saat nyala api naik, dan samar-samar, 9 naga api perak dapat dilihat, berjalan melalui api. Di dalam api yang berbeda, ada kondensasi kekuatan naga, sehingga memiliki efek magis yang mengejutkan jiwa. Nyala api perak menyala, dan 9 naga api kecil berputar-putar di dalamnya, seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan spiritual, dan ada beberapa kekuatan naga yang merembes darinya. Keluar, itu membuat kekuatan jiwa orang merasa sedikit tertekan. Ada api coklat di depannya yang disebut Tortoise Spirit Fire peringkat 13, warna coklat, berbentuk seperti kura-kura raksasa, ditutupi dengan duri api yang tajam, dan di mulut raksasa yang ganas. Keanehan coklat penuh taring seperti bila api. Sekelompok api transparan dan tidak berwarna di depan mereka disebut Falling Heart Flame, peringkat 14, warna transparan dan tidak berwarna, ketika sangat kaya, warnanya putih susu. Dikenal sebagai alat curang latihan, ini dapat mempercepat latihan. Setelah api hati yang jatuh berhasil disempurnakan, semacam api hati akan terus-menerus dihasilkan di dalam tubuh, dan api jantung ini akan benar-benar tidak terkendali setiap hari, malam, setiap hari energi dendam dalam tubuh dikalsinasi setiap saat, dan dalam pendinginan yang hampir tanpa henti ini, seolah-olah tubuh berada dalam kondisi kultivasi sepanjang waktu, dan kondisi kultivasi ini, efeknya adalah bahkan lebih baik dari latihan biasa. Kultivasi semacam ini secara alami jauh lebih tinggi daripada kultivasi biasa, sehingga disebut alat curang. Api lahir dari hati, memadamkan gas dan memurnikan tulang. Api ini juga bisa memanggil api hati, yang membakar orang dari dalam keluar.
Api biru tua di depannya disebut Haixinyan. Peringkat 15, warna biru tua. Api biru tua, terlihat sangat misterius. Api yang naik menyebar perlahan seperti air laut yang jernih. Riak, seperti gelombang air. Di depannya adalah api merah menyala yang disebut Huoyun Suiyan peringkat 16, warna merah menyala, berbentuk seperti awan api ajaib dengan kekuatan air. Api merah tua di depannya disebut api batu vulkanik. Peringkat 17, warna merah tua, sekarang dimiliki oleh klan Yan. Itu telah bergabung dengan api leluhur emas 9 ketenangan untuk menciptakan jenis baru api khusus, yang dapat bersaing dengan kaisar emas Fen Tianyan daripada tertinggal. Api hijau di depan Anda disebut api air. Peringkat 18, warna hijau transparan. Api ini lahir dari air, sehingga memiliki nama ini. Terdengar bahwa api ini dapat mengendalikan aliran air. Api cian di depannya disebut api jantung bumi King Lian peringkat 19, warna cian murni. Cian gelap ketika sangat kaya, lahir di kedalaman bumi, setelah tempar, fusi, kompresi, ukiran yang tak terhitung jumlahnya. 10 tahun menjadi roh, 100 tahun menjadi teratai, 1000 tahun menjadi teratai, ketika selesai, warnanya biru, dan hati teratai menghasilkan sekelompok api hijau. Namanya api King Lian, juga dikenal sebagai api jantung bumi King Lian. Api ini tidak kuat. Diperkirakan di sekitar area vulkanik, bahkan dapat memicu letusan gunung berapi. Itu akan membentuk kekuatan penghancur alam. Harta karun simbiosis dengan api ini adalah kursi teratai biru saat berkultivasi. Anda dapat menenangkan pikiran, menghindari masuk ke iblis, dan juga membuat manusia sangat sensitif terhadap energi atribut api antara langit dan bumi. Dan hanya dapat membuat benda giok seperti penggaris batu giok, pisau batu giok, yang ditebang dari bebatuan di dasar gunung berapi. Biji teratai api tanah adalah harta yang diproduksi di alas King Lian dan digunakan secara luas. Hanya ketika api jantung tanah King Lian dan alas biru ditempatkan bersama, mereka hanya akan mengembun satu dalam 100 tahun. Biji teratai api membuktikan bahwa ini kelompok api teratai hijau telah ada setidaknya selama 1100 tahun. Api emas merah di depannya disebut Jin Muyan, peringkat 20. Itu lahir dalam atribut emas atau kayu, dan memiliki efek magis mampu mengubah emas dan kayu. Di depannya adalah api oranye merah yang disebut api daun bambu hijau peringkat 21. Itu lahir di hutan besar dan dikatakan sebagai api penjaga alam. Api merah di depannya disebut Myriad Beast Spirit Fire peringkat 22, warna merah. Itu memiliki efek membuat semua binatang menyerah, dan itu adalah api penjaga para. Di depannya adalah api kuning tua yang disebut Xuan Huangyan peringkat 23, warna kuning tua, persis sama dengan api biasa, tetapi kekuatannya lebih kuat daripada api yang dipadatkan dengan Doqi. Xiao Yan juga sebentar melihat 22 api berwarna berbeda yang berbaris di depannya, lalu melambaikan tangannya, dan banyak api perlahan mulai bersentuhan. Saya telah memilah 22 api yang berbeda di benua Doqi.